Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah ini motor Indian sob. Tapi saya lebih senang pakai motor satu lagi yang matic, ini manual. Tarikannya luar biasa. Ini alhamdulillah saya dapat kerjaan lagi. Sekarang ini untuk hotel, untuk restoran, villa ya. Dan ini baru sebagian sob. Jadi alhamdulillah pada saat jadi saya ini distributor macam-macam sob. Di sini ada Robocop, ada Rasional, ada Lugam, ada macam-macam. Jadi kalau nanti Anda ada proyek kitchen silakan ke saya. Ini sob, sekarang ini ya, corona ini kalau kita pikirkan itu membuat kita stres. Kamu duduk sebelah sini. Kalau kita pikirkan kita membuat stres, membuat kita jantungan gitu. Karena ada faktor ketidakpastian di situ. Salah satu hal yang bagi kita supaya kita tidak terlalu stres, jangan terlalu berharap dengan kondisi di dunia ini. Kita berharap pada kalau Anda beragama, dekatkan dengan agama. Jadi apapun agama Anda, dekatlah dengan agama. Dan saya Muslim, saya dekatkan dengan Allah sekarang ini. Jadi intinya sekarang ini saya lebih pasrah, saya tidak mengharapkan dunia lebih lagi. Jadi mungkin nggak tahu ya, karena usia saya sekarang sudah menginjak 50 tahun, sudah mulai matang, saya tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu saya berharap banyak tentang dunia, saya ngerjain apapun, ternyata dunia yang saya kejar itu tambah lari, tambah kencang. Dunia itu kalau orang Chinese bilang, saya di angkatan orang Chinese ya, itu seperti rezeki itu seperti kakinya 4 gitu. Seperti kuda, kita kakinya 2. Kalau kita kejar itu rezeki, kalau kita nggak tahu caranya, itu akan lari terus kencang-kencangnya. Tapi kalau kita tahu cara memperlakukan, dia akan balik. Dulu omset saya itu puluhan kali lipat dari sekarang. Tapi saya tidak bahagia itu. Kenapa? Karena yang saya kejar adalah omset dan omset itu. Ternyata saya hanya dimanfaatkan oleh banyak institusi, termasuk bank, perbankan. Jadi semakin besar omset saya, semakin lancar saya, semakin ditawari kredit lagi. Tadinya dimulai dulu 20 tahun, 25 tahun saya sudah kredit sekitar 100 miliar. Saya diajari mertua saya bagaimana cara mengkredit dengan bank. Kalau dulu di Bogor saya usaha sendiri. Tapi ternyata apa yang diajarkan bapak saya itu yang lebih benar gitu. Bapak saya nggak mau kredit di bank karena apa? Dia trauma dengan kakeknya. Kakeknya ini tuh dulu punya pabrik besar banget gitu. Dan dia katanya kalau ngobrol pun dengan Soekarno. Terus kancingnya itu kancing emas. Gitu. Jadi kancingnya aja emas. Dan kalau dengan kakek saya dulu, dengan keluarga kakek saya di Bandung, ditunjukin ini punya saya dulu, ini punya saya. Sekarang hilang semua. Sedih gak? Sedih sob. Untuk itu bapak saya trauma, nggak mau lagi menggunakan bank semenjak itu. Semenjak kakek saya bangkrut, habis diambil semua oleh bank ini. Jadi intinya ibarat bank itu ibarat ini loh. Bank itu akan nolong ketika hari cerah gitu. Dia akan tawarkan payung ketika cerah. Tapi kalau ketika krisis, dia akan tutup cepat-cepat. Kalau bisa Anda disikat habis-habisan gitu. Suruh melunasi cepat-cepat ya. Itulah bank prinsipnya. Jadi kalau kita berharap pada dunia kemajuan terus gitu, itu susah sob. Sekarang ini saya tidak lagi mengharapkan dengan apapun di dunia ini. Jadi kalau saya kerja dengan Uber ya, contoh sekarang ini Uber Pay ya, saya bantu orang bagaimana caranya mudah usaha. Anda kalau mau usaha, mudah usaha dengan Uber gitu. Dalam artian apa? Bukan e-commerce ya. Kita ini kalau e-commerce itu ibaratnya satu kolam diisi predator, seluruh ikan masuk di situ. Kalau kita enggak, kita per klaster, per kabupaten gitu. Enaknya gitu. Terus kita menggunakan cara online dan offline. Terus kita masih gratis sekarang ini karena masih Covid ya. Dan doain ya mudah-mudahan saya tetap bisa biayai karena saya tidak cari investor so. Investor saya cuma Allah gitu. Dan saya memang dablek orangnya. Kalau istri saya nggak bingung lihat saya. Tapi kalau manajer saya, GM saya udah ngerti cara berpikir saya. Saya sekarang tidak berharap terlalu banyak karena saya memang niatkan sebagai fasilitator aja. Kalau memang ini jalan itu karena Allah gitu. Dan ini milik Allah gitu. Uber Pay ini. Jadi intinya 2/3 nanti untuk wakaf lagi, wakaf produktif. Bantu warga lagi, warga SKDA. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi bank nanti ke depannya. Saya ini kan foundernya SKDA, jadi saya berpikir seperti itu. Jadi sob, kalau sekarang ini sob melakukan pinjaman terus ya, dengan kondisi saat ini atau masih ada pinjam itu setengah mati susahnya ini. Saya masih ada pinjaman, saya tukang riba ya.
dulunya ini. Udah 5 tahun dulu saya udah tobat, 3 tahun lalu ya. Udah tobat, saya tidak main riba lagi, dan sekarang saya sudah kencengkan ikat pinggang saya tetap harus hadapi tanpa riba. Saya ditawari apa-apa saya nggak mau. Yang saya harus lakukan sekarang jual. Dan kalau Anda ya sekarang contoh, beberapa rekan saya yang saya coaching malah sekarang udah lepas riba. Saya belum, ya udah apa-apa, tinggal sedikit lagi, tinggal sepertiganya lagi. Tapi ya kita nikmati aja. Dan kalau saya udah siap kehilangan apapun, termasuk villa restoran saya hilang nggak masalah, villa saya hilang, saya udah ikhlas relasi saya. Jadi saya sekarang ini saya buatin satu draft dulu kekayaan saya, mana yang kira-kira yang nggak kena riba, yang mana gitu. Alhamdulillah rumah nggak kena riba, di Labuan Bajo nggak kena riba, ini nggak kena riba, belum kena riba. Yang kena riba, udah kena riba, saya udah siap. Kalau hilang ya hilang, nggak apa-apa. Jadi saya pakai sistem cutting loss. Rumah saya di Cokomare hilang, ya udah nggak apa-apa. Saya bisa dihukum, dibawa ke hukum, nanti dulu saya masih belum lihat. Jadi saya mana yang saya bisa bawa riba untuk hilang, saya udah cutting loss. Rugi nggak masalah. Dan saya yakin Allah akan ganti 10 kali lipat lebih baik daripada itu ketika kita ikhlas. Dan saya sekarang di dunia ini ya, sekarang saya tidak terlalu banyak berharap. Saya tidak berharap dengan pemerintah Jokowi, Presiden Jokowi udah melakukan apa yang terbaik, ya udah saya syukuri. Adapun kurang-kurangnya biarin aja gitu. Saya tidak peduli dengan kondisi, contoh kemarin ribut tentang Novel Baswedan ya, disiram cuman dapat keadilan, saya nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting ya udah nggak apa-apa. Kalau orang melakukan itu silakan, lakukan aja gitu. Saya nggak peduli dengan, bukan saya tidak peduli banget, tidak ya. Tapi intinya apa? Saya tidak terlalu khawatir. Karena apa? Kalau kita memikirkan sesuatu yang jauh di luar batasan kita. Contoh, apa yang bisa saya lakukan? Meskipun saya kecewa dengan putusan itu, dengan Novel Baswedan, dengan keputusan segala macam-macam, apa yang nggak bisa saya lakukan apapun? Yang saya bisa lakukan apa? Doa ini. Jadi kalau dipikirkan malah stres gitu. Jadi saya mengurangi baca berita, saya mengurangi ini, saya fokus ke apa yang harus dilakukan. So, ada satu hal ya yang bisa dilakukan ketika krisis ini. Kenapa? Masih bisa. Jadi yang dilakukan, Anda bisa kontrol apapun yang bisa kontrol, Anda kontrol dulu. Yang tidak bisa dikontrol, gak usah dipikirkan. Itu caranya. Contoh, yang bisa dikontrol adalah apa? Kita karyawan kita melakukan sekarang sosmed dan yang lainnya kita lakukan itu. Jadi sekarang kalau media lain itu susah, kita pakai media yang lebih mudah. Di depan saya ini ada speaker. Jadi karena saya pinggir jalan strategis, kalau Anda lewat Sanur pasti lewat kantor saya. Dan kalau mau merah karena macet dulu, saya kasih suara itu. Itu yang paling murah itu. Terus yang kedua itu rutin, lagunya lagu terupdate semua itu. Kalau pas puasa Lebaran kita kasih lagu rohani. Kalau pas ini kita lagi 45 lagi 17 Agustus kita pakai patriotik. Seluruh hari kita masukin Kartini, belum Kartini. Terus yang kedua sosmed dan yang lainnya bisa kita lakukan. Ketiga, menghubungi konsumen-konsumen yang loyal ke kita itu. Karena keuntungannya kita ini kan tidak pernah, saya kalau udah 3 tahun 4 tahun ini itu tidak pernah ke project itu sampai macet banget, nggak pernah ini. Sampai bermasalah. Semua lancar. Kenapa? Karena saya memang beli ke contoh tadi barang di atas di depan itu. Jadi konsumen order langsung saya belikan langsung barangnya. Tidak saya pakai uang spesial pun. Malah saya tambahin pekerjaannya, dia kerjaan langsung dikerjakan ini. Jadi intinya project itu bahan itu udah siap. Jadi kalau tinggal kirim aja. Kalau konsumen mau kirim ya lunasi kirim, udah selesai. Gak ini lagi. Omset saya memang saya tidak mengasih kredit yang panjang-panjang, nggak sekarang. Omset saya nggak miliaran, nggak. Kalau dulu satu project itu minimal 1, 2, 3 miliar, mungkin lebih. Sekarang ini nggak lagi, hanya kerjaan kecil-kecil. Ternyata ini berdampak positif bagi saya. Saat krisis kayak gini, saya tidak kena dampak pusing banget gitu. Yang biasa main proyek, sahabat-sahabat saya kemarin ini pusing 7 keliling dia. Saya pernah nyadari sob, ketika saya dulu jaya-jayanya, saya punya karyawan juga cukup banyak, ratusan ya. Saya punya omset gede, semua tanggung jawab gede. Ternyata apa? Tidak membuat bahagia itu. Jadi ketika saya susah, tidak ada yang peduli dengan saya. Jadi yang peduli dengan kita apa? Kita dengan Tuhan kita itu. Makanya kalau yang bisa dikontrol kita kontrol, termasuk ibadah kita perbaiki ibadahnya gitu. Yang nggak bisa dikontrol, termasuk situasi ke depan seperti apa, kita pasrah. Saya mohon maaf ya sob ya. Untuk bulan depan aja saya nggak mikir mau ngapain, terserah, itu urusan Allah. Yang saya pikirkan sekarang dan besok aja gitu. Kalau sekarang ada makan, besok bisa makan, ya udah selesai. Itu sudah bahagia. Saya tidak mikir sampai berapa ini ke depan. Ini kalau prediksi saya tahu gitu. Contoh, sekarang ini COVID ini mungkin kita harus berdamai gitu. 2-3 tahun kemungkinan besar. Dan Bali paling parah itu. Dan saya melakukan berbagai opsi gitu. Sekarang sob nggak bisa dengan ketidakpastian itu, jangan stres juga gitu. Jangan berpikir terlalu jauh gitu. Pikirkan aja kalau Anda masih bisa makan, Anda bisa hidup, Anda masih sehat, udah selesai. Terus yang kedua, yang kita bisa kontrol kesehatan kita gitu. Jadikan diri kita sehat.
Kalau kita sehat, luar biasa itu. Jadi enak aja gitu. Jadi kita sekarang ini jaga kewarasan kita, jangan sampai gila. Saya menjaga kewarasan dengan cara berkebun. Ini saya tadi dari pagi, dari kemarin hari libur saya berkebun terus. Saya nanam anggrek, segala macam-macam, saya nanam rumput, saya macam-macam, itu yang saya lakukan. Kenapa? Pekerjaan yang dilakukan karyawan saya mereka udah bisa kerja. Apa yang saya ngerecokin mereka, malah mereka gak nyaman. Dia saya datang sore ini, jam siang ini, dan saya nikmati. Sekarang saya pakai bobber itu enak, nikmati aja. Datang dengan happy, saya cari ide segala macam-macam, kasih mereka ini ide-ide baru, dan itu mereka jalankan, dan saya mengerjakan apa yang saya lakukan. Jadi jangan kerjakan apa yang karyawan kerjakan atau manajer kerjakan, biarin aja mereka lakukan itu. Kita hanya optimalisasi yang tidak mereka kerjakan. Jadi kontrol apa yang bisa Anda kontrol. Yang nggak bisa dikontrol, nggak usah dikontrol. Berapa menit itu? 10 menit. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.